Hilirisasi digadang-gadang menjadi jurus jitu dalam meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat struktur industri hingga meningkatkan peluang usaha dalam negeri dengan tersedianya lapangan pekerjaan baru. Di sisi lain, Indonesia masih memiliki tugas untuk mengukur ketahanan energi di tengah ancaman krisis energi akibat konflik geopolitik. Pemerintah pun disebut tengah berupaya menjaga ketahanan energi yang meliputi energy security, equity, dan transisi energi bersih. Nah, selengkapnya saya akan coba bahas lebih lanjut terkait industri yang sangat dijagokan di era Presiden Joko Widodo ini dalam tambang berkelanjutan dan hilirisasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Kita akan lihat di slide yang pertama. Sepanjang tahun 2023, harga kebanyakan komoditas tambang mengalami penurunan, antara lain batu bara, nikel, kobalt, aluminium, seng, hingga tembaga. Nah, menengok data harga acuan produk tambang Kementerian SDM, harga batu bara turun. Kalau kita lihat di sini dari $305 per ton, kemudian menurun nih menjadi $117,38 per metric ton dolar Amerika Serikat ini hingga Desember 2023. Kemudian nikel. Nah, nikel ini juga mengalami penurunan signifikan, bahkan dari $27.482 per metric ton di Desember 2023 hanya sekitar $17.653 per metric ton. Kemudian senada harga acuan tembaga juga menurun di Januari 2023 $9.070 per metric ton, kemudian di Desember 2023 turun menjadi $8.032 per metric ton. Ini setelah mencapai harga tertinggi tahun ini sebesar $9.070 per metric ton tepatnya pada Juli. Sementara itu harga emas, nah ini harga emas sebagai mineral ikutan yang justru ternyata diburu nih sebagai komoditas investasi safe haven yang meningkat di tengah gejolak politik. Harga acuan emas kalau kita lihat di sini dari $1.775 per troy ounce ini ternyata meningkat gitu ya menjadi $1.973 per troy ounce pada Desember 2023. Artinya harga emas ini justru yang lebih berkilau dibandingkan harga komoditas lainnya. Kita lihat di slide berikutnya. Sektor pertambangan berkontribusi besar pada PDB kita yaitu setara Rp2.300 triliun atau 8,57% dari PDB Indonesia. Nah, demi memaksimalkan potensi sumber daya alam tanah air, sekaligus diharapkan dapat mendorong Indonesia naik kelas menjadi negara maju dari posisi negara berkembang, upaya hilirisasi komoditas menjadi salah satu senjata untuk mencapai target ini. Meski negara kita kaya akan sumber daya alam, tapi sejak dulu ada fenomena yang dikenal dengan istilah kutukan sumber daya alam bagi negara yang memiliki sumber daya alam melimpah ini. Paradoks ini menyatakan negara kaya sumber daya alam, terutama yang tidak terbarukan seperti minyak dan hasil tambang. Nah, ini cenderung lebih lambat mengalami pertumbuhan ekonomi jika dibandingkan dengan negara yang memiliki keterbatasan sumber daya alam. Menurut para ahli, beberapa sebab munculnya paradoks tersebut adalah karena ketergantungan yang tinggi terhadap harga komoditas. Kemudian volatilitas nilai tukar mata uang dan juga harga barang di pasar global. Selain itu juga lemahnya inovasi dan menurunnya daya saing sektor lain sebagai akibat ekstraksi sumber daya alam serta timbulnya natural resources corruption oleh oknum-oknum tertentu yang dapat merugikan negara melalui modus operasi dari sistem yang kompleks. Ya terbukti meskipun kaya raya kita masih saja menjadi negara berkembang hingga saat ini. Tapi kita sudah lihat ya upaya maksimal pertambangan dalam negeri dengan hilirisasi. Lantas bagaimana pergerakan emiten tambang di 2024? Nah katakanlah emas, saham emiten produsen emas ini dinilai memiliki prospek yang cerah pada masa mendatang. Hal itu disebabkan oleh ketidakpastian global yang membuat harga emas diproyeksikan bakal semakin berkilau di tahun 2024 ini. Sejumlah sentimen menjadi faktor diantaranya ketidakpastian global yaitu perang Rusia, perang Timur Tengah, belum lagi ada ketegangan antara Amerika Serikat dan China. Nah ini membuat harga emas diproyeksi terus berkilau di tahun ini dan kembali mencetak harga all time high yang baru. Tidak heran UNTR, ini emiten UNTR memasang target produksi sebanyak 235.000 troy ounce di tahun 2024 atau melonjak 34% dibandingkan dengan target yang dipasang di tahun 2023 yaitu sekitar 175.000 troy ounce. Sementara itu dari pertambangan lain seperti emiten batu bara dan nikel misalkan, ada sejumlah emiten yang menaikkan juga target produksinya. Dari sektor batu bara misalkan ada Bumi yang mengindikasikan target produksi sebanyak 80 juta ton di tahun ini
atau tumbuh sekitar 0 sampai 3% dibandingkan target 2023 yang sebesar 78 hingga 80 juta ton. Sementara itu, ADRO ini juga masang target produksi batubara sebanyak 62 hingga 64 juta ton di tahun ini. Kemudian Harum Energi atau HRUM memasang target produksi batubara di tahun ini mencapai 6 juta ton dibandingkan dengan target di 2023 yang sebanyak 5,5 hingga 6 juta ton. Dengan begitu kisaran pertumbuhan produksi Harum sebesar 0,0 sampai 9%. Nah, sebagai informasi untuk Anda pemirsa, target produksi batubara nasional pada 2024 ini mencapai 710 juta ton atau meningkat 2,2% dibandingkan target 2023 yang sebanyak 695 juta ton. Sementara itu di sektor nikel, ini ada Inco yang menargetkan produksi di tahun ini sebanyak 70,8 ribu ton atau naik 1% dibandingkan dengan target di 2023 yang sebanyak 70 ribu ton. Lalu bagaimana dengan masa depan tren tambang di tanah air? Kita lihat di slide berikutnya. Kementerian SDM mengungkapkan kalau tren pertambangan akan bergeser pada pertambangan bawah tanah bukan lagi area terbuka. Hal tersebut lantaran semakin sedikitnya cadangan sumber daya mineral di dekat permukaan tanah. Staf khusus Menteri SDM bidang percepatan tata kelola mineral dan batubara, Irwandi Arif mengatakan kalau tren tambang bawah tanah ini akan menjadi tren pertambangan di masa depan. Meskipun memang biaya yang harus dikocek ini untuk pertambangan bawah tanah akan lebih tinggi, tapi pertimbangan bawah tanah ini memiliki resiko kerusakan yang lebih kecil dibandingkan dengan tambang permukaan. Adapun sebetulnya biaya operasi tambang bawah tanah juga lebih tinggi dikarenakan adanya tambahan biaya untuk ventilasi, penyanggaan, dan juga sebagainya. Kemudian biaya operasional tambang bawah tanah ternyata ini dinilai 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan terbuka. Sementara itu dari sisi biaya modal atau capital, ini tambang bawah tanah juga lebih besar 3 sampai 4 kali lipat dibandingkan dengan tambang terbuka. Selain itu Irwandi juga mengungkapkan kalau peluang dan masa depan tambang di bawah tanah ini akan semakin meningkat karena berbagai hal antara lain semakin berkurangnya deposit atau cebakan berkadar tinggi atau dekat permukaan untuk ditambang. Dengan kata lain, bertambahnya kedalaman deposit ini akan menyulitkan bila ditambang dengan sistem tambang terbuka karena terbatasnya oleh stripping ratio dan juga ditemukannya teknologi baru dalam peralatan tambang bawah tanah. Perlu diketahui potensi tambang batubara di bawah tanah ini masih sangat besar. Misalnya di Barito dan Asam-Asam Basins dengan 6 blok yang ada ini memiliki potensi dalamnya bahkan mencapai 530.711 juta ton. Jadi bayangkan betapa besarnya potensinya. Pemirsa, meskipun potensi pertambangan Indonesia sangat besar, namun cara untuk benar-benar bisa merasakan dampaknya ini harus diperhatikan dan juga diwaspadai penuh. Artinya jangan hanya berusaha maksimal keuntungan, tapi tidak memikirkan bagaimana dampaknya ke lingkungan. Karena jika faktor lingkungan tidak diutamakan, sudah pasti ya suatu saat negara akan kewalahan sendiri.